terwujudnya Konferensi Asia Afrika. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara tersendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia Kedua berakhir di dunia, telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis liberal, sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan blok timur atau blok sosialis komunis. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan. Di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma atau Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, dan Libya. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika yang belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya, maupun dunia pada umumnya. Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma atau Myanmar dalam Konferensi Kolombo. B. Konferensi pendahuluan sebelum Konferensi Asia Afrika. Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara pertama. Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh 5 orang Perdana Menteri dari negara lain sebagai berikut. A. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah. B. Perdana Menteri Sri Lanka Sri John Kotelelewa. C. Perdana Menteri Burma atau Myanmar U Nu'u. D. Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo. E. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima negara yang wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Pancanegara. Kelima negara itu disebut sebagai negara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara. Pertama. 2. Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara kedua. Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 2 sampai 29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh Perdana Menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut. A. Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung
pada bulan 18 sampai 24 April 1955. B. Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta konferensi Asia Afrika. C. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam konferensi Asia Afrika. D. Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat. Konferensi Bogor juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara Kedua. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. 1. Latar belakang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA yaitu timbulnya pergolakan di dunia disebabkan pula masih adanya penjajahan di bumi kita ini, terutama di belahan Asia dan Afrika. Memang sebelum tahun 1945, pada umumnya dunia Asia dan Afrika merupakan daerah jajahan bangsa Barat dalam aneka bentuk. Tetapi sejak tahun 1945, banyak di daerah Asia Afrika menjadi negara merdeka dan banyak pula yang masih berjuang bagi kemerdekaan negaranya seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan di ujung selatan Afrika. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan, seperti di Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Sementara itu, bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika, sedang dilanda kekhawatiran akibat makin dikembangkannya senjata nuklir yang bisa memusnahkan umat manusia. Situasi dalam negeri di beberapa Asia Afrika yang telah merdeka pun masih terjadi konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat penjajahan atau politik divide and impera dan perang dingin antar blok dunia tersebut. Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita singkat sebagai PBB yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Namun, nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sedangkan, kenyataannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Pelopor pelaksanaan konferensi Asia Afrika atau KAA. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon Sri Lanka, Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Burma, India, Indonesia, dan Pakistan dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Colombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang menarik perhatian para peserta konferensi diantaranya pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Ali Sastroami Djojo. Di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia. Kita sekarang berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia. Oleh karena itu, kita 5 Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili ini. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas di antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Asia dan Afrika lainnya. Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika atau yang biasa kita sebut KAA. Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diajukan oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu akhirnya diterima oleh semua konferensi, walaupun masih dalam suasana keraguan. Perdana Menteri Indonesia pergi ke Colombo untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Sri Lanka dengan membawa bahan-bahan hasil perumusan pemerintah Indonesia. Bahan-bahan tersebut merupakan hasil rapat dinas kepala-kepala perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr. Sunario. Rapat dinas tersebut diadakan di Tugu
atau Bogor pada tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 1954. Akhirnya, dalam pernyataan bersama pada akhir konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri beserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dan menyetujui usul asal Perdana Menteri Indonesia dapat menjajaki sampai di kemungkinan mengadakan konferensi semacam itu.